saya Misha Diantarani di podcast Pasar dan Masyarakat, ruang ngobrol hangat yang akan membawa kita menyusuri detik-nadi kehidupan di pasar tradisional, tempat di mana bukan hanya jual beli yang terjadi, tapi juga cerita, budaya, dan kebersamaan. Nah, di balik hiruk-pikuk tawar-menawar, aroma rempah, dan warna-warni sayuran segar, tersimpan kisah-kisah menarik dari para pedagang yang ada di pasar tradisional. Nah, kali ini saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh dua narasumber spesial saya, yaitu ada Kak Fitri dan juga Kak Andri. Kak Fitri selaku pedagang yang ada di pasar tradisional dan Kak Andri selaku konsumen setia di pasar tradisional. Nah, apa kabar Kak? Nah, bagaimana nih perasaannya sudah saya undang di podcast Pasar dan Masyarakat? Sendiri sih senang ya, karena ada pengalaman. Kalau untuk Kak Andri, Saya senang diundang di sini karena saya bisa berbagi pengalaman. nah baiklah, untuk pertanyaan pertama akan saya ajukan kepada Kak Fitri selaku pedagang di pasar tradisional. Menurut Kak Fitri, apa yang membuat Kak Fitri ini lebih memilih untuk berjualan di pasar tradisional? Kalau menurut saya memilih berjualan di pasar tradisional karena saya ingin dekat dengan masyarakat dan dengan berjualan ini saya juga memiliki banyak waktu sekaligus bisa membantu kebutuhan banyak masyarakat. Betul sekali. Nah, kalau Kak Andri sendiri nih selaku konsumen setia di pasar tradisional, sekarang kan banyak nih seperti pasar modern kayak Shopee, TikTok. Nah, apa yang membuat Kak Andri ini lebih memilih untuk berbelanja di pasar tradisional ini? Kalau saya sih lebih suka belanja di pasar ya, karena selain produknya yang segar, terutama untuk ikan dan sayuran, saya juga bisa langsung melihat barang yang saya beli. Saya bisa menawar harga, saya bisa ngobrol sama pedagang, karena di situ ada nilai interaksi yang sangat hangat yang tidak saya dapat ketika saya berbelanja di supermarket atau toko online. Nah, untuk Kak Fitri, sekarang kan persaingan itu semakin ketat dalam dunia perdagangan di pasar modern dan juga e-commerce. Nah, bagaimana Kakak bisa menghadapi tantangan di era saat ini? Saya berusaha mendapatkan kualitas produk dan saya juga berusaha ramah dengan pembeli, dan saya juga membuat kotak hemat. Misalnya sayur-sayuran untuk bisa dimasak sekali. Nah, jadi kualitas dan pelayanan kami itu sangat penting ya. Saya setuju sih, menurut saya pedagang pasar itu kurang kreatif, misalnya bikin promo belanja atau sistem pesan antar barang. Misalnya kita tinggal WA atau kita chat dan itu kita mau pesan apa itu, jadi mereka tuh nanti itu kasih barang. Walaupun di situ pasar tradisional, setidaknya kan ada sentuhan modern karena sudah mempermudah konsumen Pelayanan itu kan mempermudah kita sebagai kan zaman sekarang kan kebanyakan ibu-ibu mager nih mau keluar kan, apalagi ke pasar kan kotor. sekarang kan tinggal kita klik di HP semuanya jadi yang bagus sih. Lalu menurut Kakak berdua nih, nah apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung pasar tradisional ini agar lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dan peminatnya itu lebih besar? Mulai dari Kak Andri.
jorok lah yang silakan. Saya berharap di pasar itu selalu bersih, terus tertata. Kemudian pemerintah itu menjalankan kampanye belanja di pasar tradisional. Nah, jadi kuncinya itu pasar tuh harus bersih, terus fasilitasnya bagus supaya menarik banyak perhatian warga kita supaya pasar tradisional ini banyak disukai oleh masyarakat. Nah, kalau Biar lebih maju gitu kan. dalam maju dibanding pasar modern dan juga melayani pesan atas. Dan kita kan mager nih, jiwa. Untuk Pak Fitri sendiri nih, Kalau saya sendiri, saya berharap bisa membantu fasilitas pasar, keamanan dan kebersihan dan kenyamanan pasar lah. Dan promosi pasar juga sangat penting supaya masyarakat bisa lebih tahu pasar tradisional itu masih relevan. masih relevan dan bukan hanya pasar modern gitu ya kan. Oke, luar biasa ya pembahasan kita hari ini. Saya mau tanya lagi nih ke Kak Andi. Kak Andi ini apakah pernah berbelanja di online seperti Shopee, TikTok Shop? Bisa dijelaskan Kak? Ya pasti pernah sih, ya seperti kalau saya sendiri sih, saya kalau belanja ke online itu seperti melalui produk skincare, makeup, baju kan. Ya kalau di pasar itu kan biasa ada juga sih toko-toko. Kita kan belinya yang harga miring ya, seperti 2 kan kita Kalau di pasar kan, di pasar tuh harganya tuh agak tinggi gitu kan. Kalau dibandingkan dengan di online, ya memang dia lebih miring gitu harganya. terus diantarnya sampai rumah. Nah, Itu gengsi. walaupun kita nggak tahu sih kalau produk itu udah lama atau baru kan, ya yang penting harga miring lah gitu. Nah, kadang kan kalau misal di pasar tradisional kayak jual skincare itu kayak ada lah yang kadaluarsa lah, expired lah gitu kan. Jadi kayak debu juga banyak kalau dibandingkan dengan Shopee kan online itu kayak kita mikirnya baru gitu kan. Padahal kita nggak tahu juga sih di dalamnya itu Iya, dan kalau nggak merkuri kan. Untuk Kak Fitri sendiri, saya juga sepemikiran dengan karena belanja online itu lebih terus yang rumah kan pakai nyuri. kalau saya sih lebih ke itu perabot rumah Ya. ya. Sendok lah kan ngekos nih, peralatan rumah nggak ada jadi sendok lah, doang. Nah, pertanyaan terakhir ini untuk kakak berdua, pernah nggak sih kalian dapat pengalaman buruk ketika berbelanja online kah atau berbelanja di pasar kah? Pasti pernah ya kena pengalaman buruk. Kalau di online tuh saya pernah ngerasa pesen barang nih, pesen barang tuh apa yang saya pesen, apa yang datang tuh beda gitu. Cuma kayak gitu, terus saya pesennya berapa piece, yang datang berapa piece. Kalau di pasar itu ada juga sih pengalaman buruk, kadang ketemu sama ibu-ibu yang tidak jujur. Misalnya saya beli beras 1 kilo, itu yang cuma di bank itu tuh 9 on, 8 on. Jadi itu kurang jujur ibunya. Enaknya kayak gitu. Kalau Ibu Fitri nih, pernah dapat pengalaman juga atau kayak Kalau saya sih pengalaman buruknya yang seperti yang bilang tadi, saya memesan sepatu dua, tapi yang memesan satu. jadi itu duitnya kembali? Iya, saya berkomentar dan pihaknya itu hubungi saya kembali. Nah, itulah tadi hasil obrolan kita hari ini. Terima kasih kepada Kak Fitri dan juga Kak Andi atas pengalaman yang telah diberikan kepada kami. Ya, kembali senang saya bisa berbagi pengalaman. Nah, baik teman-teman, sampai jumpa di podcast Pasar dan Masyarakat di episode berikutnya.